Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kekasih yang diberkati oleh Tuhan, baik jemaat Kristus Kasih maupun jemaat yang lainnya, begitu juga dengan pemirsa yang setia untuk menyaksikan sapaan kasih yang diselenggarakan oleh GKPB Jemaat Kristus Kasih. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu, saya menyapa di awal tahun. Kita sudah memasuki hari kedua di tahun 2026. Kiranya kasih dan berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, baiklah kita sebelum mengawali kegiatan kita mengisi kehidupan kita dengan kebenaran firman. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Kau boleh izinkan setiap kami kembali menikmati anugerah-Mu, kehidupan baru, keselamatan, dan kami boleh menikmati tahun 2026 di hari yang kedua. Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong setiap kami, sehingga kami mampu mengerti dan melaksanakan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, berkenan Tuhan mengurapi, sehingga apa yang kami sampaikan adalah kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Jumat tanggal 2 Januari 2026, firman terambil dari kitab Mazmur pasal 15 ayat 13 yang demikian bunyinya. Memberkati orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 5 demikian bunyinya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kemudian yang menjadi tema pada kesempatan pagi hari ini adalah hati yang utuh, berkat yang meluap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa firman Tuhan pada kesempatan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa berkat Tuhan itu bukan hanya soal apa yang kita terima dari Tuhan, tetapi juga siapa diri kita di hadapan Tuhan. Mazmur 115 ayat 13 itu menegaskan bahwa Tuhan itu memberkati setiap orang yang takut akan Dia, tanpa memandang status dan juga usia ataupun kemampuannya. Tetapi berkat Tuhan itu mengalir kepada setiap kita yang hidupnya adalah hatinya utuh. Hati yang utuh yaitu hati yang senantiasa menghormati Tuhan dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam setiap kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu di kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 9 itu mengingatkan kita bahwa panggilan setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah menjadi saluran berkat. Bahkan ketika kita diperlakukan tidak adil, dunia mengajarkan kepada kita yaitu untuk membalas dendam pada saat kita mendapatkan suatu perlakuan yang tidak sesuai atau yang tidak adil. Tetapi Kristus mengajarkan kepada kita membalasnya dengan berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah bukti bahwa hati kita itu hati yang utuh, hati yang diajarkan oleh Tuhan bagaimana membalas sesuatu hal yang menyakitkan, bukan dengan balas dendam, tetapi melepaskan berkat. Karena hati yang telah dipulihkan oleh kasih Tuhan dan tidak dikuasai oleh kepahitan, itu adalah hati yang utuh di hadapan Tuhan, dan berkat itu tetap tinggal dalam kehidupan kita dan meluap
pada saat meluap berkat dalam kehidupan kita, itu kita salurkan kepada orang lain. Jadi nampak dalam kehidupan kita melalui sikap, perbuatan kita, perkataan kita yang bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Dari firman tadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada 3 hal yang penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, menjaga hati tetap takut akan Tuhan. Bagaimana menjaga hati kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa takut kepada Tuhan? Baiklah, kita memulai hari kita dengan senantiasa berdoa. Mengawali setiap pekerjaan kita awali dengan doa. Dan pada pagi hari kita merenungkan firman Tuhan. Seperti halnya saat ini Bapak Ibu mau mengambil waktu untuk menyaksikan, mendengarkan sapaan kasih, renungan firman Tuhan yang disampaikan di dalamnya. Kemudian pada saat kita mengambil suatu keputusan, baik itu keputusan kecil maupun besar, baiklah kita bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan, apakah keputusan yang kita ambil ini menyenangkan hati Tuhan? Karena hati yang takut akan Tuhan adalah dasar hidup yang diberkati. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita belajar memberi, bukan membalas. Saat kita disakiti, diremehkan, ataupun kita disalahpahami oleh orang, bahkan kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, kita tetap memilih yang kita lakukan, respon yang baik adalah dengan kasih. Jadi kita mendoakan orang yang menyakiti kita, mengucapkan kata-kata yang lemah lembut kepada mereka yang menyakiti hati kita, dan juga disitulah kita melihat bahwa Tuhan bekerja dan berkat Tuhan senantiasa mengalir dan nampak nyata dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi saluran berkat di lingkungan sekitar kita. Bapak Ibu, tunjukkanlah kasih Kristus dimanapun kita berada. Tindakan yang sederhana yang bisa kita berikan kepada masyarakat sekitar kita, misalnya kita empati terhadap apa yang dialami oleh masyarakat sekitar, bukan hanya sekedar simpati, tetapi kita memiliki rasa empati, yaitu rasa kepedulian di mana kita ikut ambil bagian seberapa kita bisa memberi atau menolong. Kemudian kalau kita memberikan suatu pertolongan, baiklah kita itu lakukan dengan ketulusan. Dan kita sampaikan ucapan-ucapan atau kita berbicara dengan lemah lembut, baik itu ada di rumah, di sekolah, di kantor tempat kita bekerja, atau di lingkungan masyarakat kita, di gereja, ataupun di komunitas kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hati yang utuh di hadapan Tuhan itu akan menghasilkan hidup yang penuh damai. Dan dari damai itulah berkat Tuhan akan meluap dalam kehidupan kita. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Seperti introitus pada kesempatan minggu hari ini, kita diajarkan dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 14b, di mana kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Dari sinilah Bapak Ibu, kita hidup untuk menjadi kesaksian nyata tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Baiklah, sebelum kita berdoa, mari kita naikkan satu pujian dari PBA 175 dengan judul Ku Tak Akan Menyerah. Segala perkara Tuhan punya rencana
tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita akhiri dengan berdoa Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Engkau mengajari kami berbeda dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi kami membalas dengan mendoakan dan memberkati setiap orang yang menyakiti kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang sungguh luar biasa, mengajarkan setiap kami pada anak-anak-Mu ini untuk senantiasa hidup memberkati. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini, sebelum kami kembali memulai pekerjaan kami mohon kiranya kasih Tuhan menyertai dan memberkati kami, sehingga apa yang kami lakukan dan kami kerjakan dibuat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, kami rindu juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang dalam kelemahan tubuh saat ini, memohon pertolongan, kesembuhan daripada-Mu dalam setiap doa mereka. Berkenan Tuhan memberikan kesembuhan, baik yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Begitu juga saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan hidup, kiranya Tuhan menjadi jawaban dalam setiap doa mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga rindu berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan yang terbaik. Biarlah pengalaman hidup di tahun 2025 kiranya menjadi suatu pelajaran bagi kita untuk kami memiliki pengharapan lebih baik lagi di tahun 2026. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu dalam program Sapaan Kasih berikutnya. Shalom.